Saudaraku sekalian, satu hal yang saudara harus terus perjuangkan adalah ketekunan. Kita harus tekun, saudaraku, apakah hari biasa, apakah hari Minggu, apakah hari yang lain, kita harus tekun, saudaraku. Ketekunan dalam segala hal tentu yang positif untuk Allah Bapa kita. Dan itu membuktikan atau menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau hanya sesaat rajin berdoa, sesaat ikut puasa, sesaat rajin ke gereja, tetapi kemudian oleh karena satu dan lain hal tidak lagi melakukannya, itu bukanlah ketekunan. Dan Tuhan sering, yang saya pahami, selalu menguji kita. Seberapa kita memiliki ketekunan. Waktu kita berdoa, saudaraku, waktu kita berdoa, kita mau hidup suci, kita janji-janji mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita berkomitmen untuk meninggalkan percintaan dunia. Tetapi setelah selesai berdoa, apakah kita memenuhi janji kita itu, komitmen kita, sumpah kita, nazar kita? Sebab setelah itu kita akan menghadapi banyak cobaan, godaan, dan kecenderungan-kecenderungan dari diri kita ini untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kesucian Allah. Di sini dibutuhkan ketekunan, saudara. Memang pada waktu berdoa, tekad kita begitu kuat untuk tidak melakukan sesuatu yang melukai hati Allah. Tetapi setelah selesai berdoa, begitu mudah, saudaraku. Begitu mudah menyimpang. Begitu mudah. Maka kita harus tekun. Ketekunan itu kita bangun dari diri kita sendiri. Kita tidak boleh kendor. Jadi saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah kamu. Sebenarnya di situ Tuhan mau berkata, bertekunlah kamu. Jadi dalam segala keadaan, saudaraku, kita harus tetap teguh, tetap kuat. Tuhan berkata, berjaga-jagalah kamu. Dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Roh memang penurut pada waktu kita berdoa, roh kita kuat. Roh yang penurut itu kuat. Yang mendorong kita mengucapkan janji, komitmen, sumpah, nazar. Tetapi setelah itu, kalau tidak ada ketekunan, kita akan menyimpang dan tidak setia. Roh penurut, tapi daging lemah. Karenanya kita harus tetap bertekun dan bagaimana daging ini menjadi
Menjadi mati artinya tidak diikuti keinginannya. Tergantung kita. Tergantung kita, saudara. Jadi setelah kita selesai berdoa, kita harus tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Jangan menuruti keinginan hati, jangan menuruti keinginan daging. Ya. Ini dibutuhkan ketekunan. Dalam hal ini dibutuhkan ketekunan, saudara. Kita ingat bahwa kita dulu orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tidak sungguh-sungguh memiliki kekudusan dan kesucian seperti yang Allah inginkan. Ada kompromi-kompromi sedikit sampai kompromi-kompromi besar. Tetapi setelah kita terus bertumbuh dalam Tuhan, luar biasa. Kita menyadari, menghayati kesucian Allah. Dan kita berjuang untuk memiliki kesucian standar Allah ini atau sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Dan oleh kemurahannya kita terus dibawa ke wilayah ini. Kita harus terus maju, bertekad untuk maju menuju kemuliaan Allah. Kita sudah puasa 40 hari dan banyak hal yang kita alami. Banyak hal yang telah kita terima dari Tuhan. Jangan setelah selesai puasa kita kendor, saudara. Walaupun kita tidak puasa seperti 40 hari kemarin, tetap kita menjaga mulut kita dari makan berlebihan. Tetap kita menjaga. Tetap kita mengatur hidup kita dengan baik. Terutama dalam menjaga mulut perkataan. Jangan kita ucapkan sesuatu yang tidak patut. Jangan menulis satu kalimat, satu kata pun yang Tuhan tidak kehendaki, saudaraku. Ya, di dalam gadget kita. Diam, diam dan diam. Pasti ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, saudara, yang mendorong kita, menggerakkan kita untuk mengucapkan kalimat atau kata. Kita harus jaga mulut kita, tidak usah, tidak perlu, tidak boleh. Ketekunan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa di sini tidak hanya berarti kita berlutut, melipat tangan, menekuk lutut kita. Berdoa di sini berarti sebuah dialog yang tidak berhenti dengan Allah. Satu percakapan yang terus-menerus dengan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan itu kita lakukan. Bukan hanya pada waktu kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi sepanjang waktu kita, karena Roh Kudus yang mewakili Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Kita bisa berdialog setiap saat dengan Dia. Dan itu bisa kita intensifkan. Saya sering, saudaraku, bukan sering ya, tiap hari di pembaringan sebelum tidur atau ketika berjaga tengah malam, saya terus menundukkan diri di hadapan Elohim Yahweh dengan sikap hati tunduk. Jangan memikirkan apa yang tidak perlu dan memang tidak boleh kita pikirkan. Jangan kita menyimpan kebencian, dendam, sakit hati. Jangan kita memikirkan hal-hal yang najis. Itu tergantung kita. Apakah kita memikirkan hal yang kudus atau najis? Apakah kita melepaskan pengampunan dan kasih atau dendam? Tergantung kita. Kita yang menguasai diri dan hidup kita. Saudaraku, ini pesan Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Ya, puji Tuhan. Hari ini hari Minggu, saudaraku sekalian, ya, tanggal 20 Maret 2022, nanti jam 9:30 setengah 10 WIB, GSKI Pluit on site dan di YouTube GSKI Pluit.
saya berkhutbah di situ. Saudara yang ada di sekitar Pluit bisa hadir jam 9:30 pagi ya, di jalan, maksud saya di Prestige Image Motor Cars, Prestige Image Motor Cars, Jalan Pluit Selatan Raya nomor 8A. Jalan Pluit Selatan Raya nomor 8A. Ya, itu jam 9:30 GSKI Pluit, saudaraku. Saya adalah gembala senior dari gereja ini. Yang gembalanya adalah Bapak Max Elia Saputra. Nanti jam 11 di Arta Gading, makan siang, belanja atau jalan-jalan di Mall Arta Gading. Ya. Pemilik mall itu sangat welcome terhadap kami dan kami merasa nyaman di Mall Arta Gading, saudaraku. Jam 11 pagi juga bisa diikuti melalui Truth ID dan MNC Vision Live Channel. Jadi bisa on-site karena karena kursinya bisa di atas 3.000, 3.500 sehingga saudara bisa hadir ya. Tentu kalau sudah penuh terpaksa tidak bisa menerima lagi. Tapi kami telah memperluas ya ruangan itu. Nanti bisa melalui TV-TV di lantai 3. Saudara, saya kira itu pesan penting untuk saudara hari ini. Ingat nanti perjamuan kudus dalam mempersiapkan roti dan anggur di rumah. Ya, jam 11 pagi di Mall Arta Gading adalah baik kalau saudara bisa hadir. Suasananya tentu beda kalau perjamuan kudus saudara bisa hadir. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara sekalian dan kebersamaannya. Mari saudara, angkat tanganmu. Diberkatilah saudara dari Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.